Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat edit data di grup kontak dengan menggunakan modeling data CI4. Nah, sekarang kita di tahap akhir dari crawl data ini. Dengan modeling data kita mau bikin bagian hapus datanya nih. Nanti kita mau bikin hapus data permanen dulu, seperti yang digawe itu kan hapus data permanen. Kemudian setelah itu kita mau hapus dengan soft delete atau hapus sementara. Nantinya kita bisa restore juga ya. Nah, untuk hapus data permanennya, di sini sudah ada button hapus ya. Ini kalau kita klik, kita oke, dia not found nih teman-teman. Kenapa? Kita harus sesuaikan lagi ya dengan route presenternya nih. Nah, di sini untuk bagian hapus, dia URL-nya groups/delete/id-nya, kemudian metodenya post. Jadi update sama hapusnya dia pakainya post. Kemudian prosesnya di bagian function delete di model groups. Berarti di bagian indeksnya, di sini untuk metode delete-nya kita hapus karena dia pakainya post untuk khusus route presenter ini ya. Kemudian dia diarahkannya bukan ke groups/id, tapi ada di groups/delete/id. Berarti kita perlu tambahkan delete baru /id seperti ini ya. CSRF fieldnya juga tetap butuh. Kemudian prosesnya ada di sini nih, delete nih. Kalau yang remove ini apa? Remove itu dia metodenya yang get. Ya, kalau get harus di remove, kalau kita post lebih secure itu di delete. Kita bisa copy aja dari yang update ya. Tapi pakainya bukan update, kita cek aja di sini. Nah, di sini nih. Dia pakainya bisa where, ini fieldnya, kemudian dikasih method chaining delete. Atau bisa juga langsung delete ID-nya nih teman-teman. Kita pakai yang ini aja ya. Jadi yang dihapus dia adalah where ID group itu sama dengan variabel ID seperti ini. Kemudian di sini kita ganti jadi data berhasil dihapus. Seperti ini ya. Kita coba dulu. Di sini ada 8 data, kita coba hapus yang paling bawah. Nah, di sini data berhasil dihapus, datanya sudah tidak ada. Di sini pun sudah tidak ada datanya. Kita hapus permanen ya, teman-teman. Atau kita bisa pakai cara yang kedua tadi, tanpa where. Coba aja. Nah, berhasil dihapus ya, teman-teman. Juga berhasil nih dihapus nih. Cara satu atau cara dua terserah. Di sini juga datanya akan terhapus nih teman-teman. Nah, jadi 6 ya. Jadi kita bisa kasih seperti ini modelnya, kemudian kasih where. Ini fieldnya apa yang mau dihapus. Kemudian ini ID-nya dari sini tadi. Ini delete kan kita dari sini ya, post ini ya. Nah, dari ID ini kita tampungnya di sini. Kemudian kita bisa panggil delete atau bisa langsung this model delete, kemudian masukkan langsung ID-nya nih. Kemudian bisa seperti ini. Cukup simpel ya teman-teman. Tadi di bagian indeksnya, view group index, ini masih sama. Kita tinggal ganti aja bagian form actionnya, diarahkan ke sini. Kemudian ini tadi yang method delete kita hapus, CSRF field tetap. Kemudian di bagian groups.php yang metode paling bawah delete kita tambahkan seperti ini. Bisa yang cara satu atau cara dua. Oke, saya rasa cukup jelas. Setelah ini kita mau bikin bagian
hapusnya ini bukan permanen tapi hapus sementara nih. Hapus sementara, kemudian nanti ada button trash atau tempat sampah di sini, kemudian nanti kita bisa tampilkan data-data yang dihapus sementara. Nanti bisa kita restore, bisa juga kita hapus secara permanen nih datanya yang ada di tabel tempat sampah tadi. Mirip dengan tutorial kami yang Laravel. Oh ya teman-teman, sebelum next tutorial, di sini ini untuk bagian gawe, ini kan kita sudah kasih validasi ya. Jadi jika kita coba logout ya, kita logout, kita panggil /gawe, itu nggak bisa karena kita sudah kasih pembatasan the access di middleware CE4 ya. Itu namanya filters kemarin. Nah, kalau kita akses groups, ini masih bisa teman-teman. Kenapa? Karena kita kemarin belum tambahkan ya untuk middleware-nya yang ada di sini. Kemarin kita bisa setting di filters ini ya. Nah, di sini ini link-linknya yang kita perlu login dulu sebelum mengakses halaman tersebut. Nah, teman-teman bisa tambahkan aja di sini seperti ini ya, bikin 2 tapi namanya groups, atau kita bisa juga setting di dalam routes. Kalau gawe kan tadi kita bikin di filters ya, karena di sini kita routingnya bikin satu-satu, jadi dikasih di sini pun bisa, cuman kita lebih enak tadi di bagian filters. Kalau di sini di filters bisa, tapi kita juga bisa tambahkan langsung di sini nih teman-teman. Caranya di sini di sampingnya yang presenter kita tambahkan koma, kemudian kita kasih parameter array asosiatif. Jadi kita tinggal tambahkan filter, kemudian apa nih filternya? Nah, ini ya nama filternya ya. Yang di dalamnya config filters. Kita masukkan ke sini nih. Jadi, dia kalau mau akses route presenters ini, semua routes yang ada di groups yang di generate lewat route presenter ini, semuanya itu kita harus melewati filter is logged in ini. Oke, kita coba ya. Ini tadi kita akses gawe kan nggak bisa nih. Oke, sebentar. Sebelum kita tambahkan ini biar tahu perbedaannya. Nah, ini kita belum login. Kita akses groups masih bisa nih. Akses edit juga masih bisa. Tambah masih bisa. Kemudian hapus pun masih bisa. Cuman setelah kita tambahkan ini tadi, filter, kemudian nama filternya, kita coba akses lagi groups. Sudah gak bisa nih teman-teman. Diarahkan lagi ke login. Kita groups new juga sudah tidak bisa. Groups edit juga sudah tidak bisa. Nah, sekarang kita coba login dulu. Baru dia bisa akses halaman grup ini lagi sama gawe ya. Jadi dia harus login. Berarti sudah benar nih teman-teman. Nah, jadi ada opsi lain nih untuk menambahkan filter, bisa dari config filters atau bisa juga langsung di routingnya nih teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Stay tune di channel ini. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!